Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah dasar kalkulus 1 kelas K03. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai mini proyek kami, yaitu menghitung volume dari botol kemasan air minum. Perkenalkan, nama saya Isaur Takwa dengan NIM 160241191. Dan saya Rifdan Ali Hamzah Sibuan dengan NIM 160241165. Dan saya Marsha Gadi Priyatna dengan NIM 160241163. Dan saya Anita Destiara Hapsari dengan NIM 1602425. Saya Kelly Olivia Hartono dengan NIM 1602427. Saya Grace Angelia Mawarni Siahaan dengan NIM 160241197. Untuk botolnya sendiri kami memiliki fungsi yaitu sebagai berikut, yaitu 6/5 untuk pada rentang 0 sampai dengan 7/10, minus 2/13 kali X kurang 7/10 kali X kurang 15/2 untuk selang 7/10 sampai dengan 131/20, 53/230X ditambah 251/460 untuk selang 131/20 sampai dengan 10, 57/20 untuk 10 sampai 113/10, dan minus X dikurang 53/5 dikali X kurang 12 pada selang 113/10 sampai 12. Adapun rasio pada gambar ini dengan bentuk sebenarnya adalah 24 banding 24 satuan luas pada grafik berbanding dengan 25 cm pada bentuk nyata. Pada hampiran volume botol, untuk menentukan galatnya kita harus mencari V botolnya terlebih dahulu. Nah, pada interval 0 sampai 7/10 kita mendapatkan V satunya yaitu 1,008 V. Nah, untuk interval yang kedua yaitu dari 7/10 sampai 131/20 mendapatkan V2-nya 36,486 V. Nah, untuk interval yang ketiga yaitu dari 131/20 sampai 10 mendapatkan galat yaitu V3-nya 20,933 V. Nah, untuk yang keempat dari interval 10 sampai 113/10 mendapatkan V-nya yaitu 10,559 V. Nah, untuk yang terakhir interval dari 113/10 sampai 12 mendapatkan V-nya itu 0,90 V. Nah, maka galatnya itu bisa ditentukan dengan menambahkan semua interval tadi yaitu V1, V2, V3 sampai V5. Nah, setelah dijumlahkan mendapatkan 69,076 V atau 217. Nah, dari situ kita bisa menentukan volume botolnya yaitu V total dikalikan 25/24 pangkat 3. Nah, maka didapatkan 245,27 cm3 atau 245,27 ml. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan galat dengan data tadi yaitu 1,892%. Untuk mencari momen botol yang dibatasi dengan fungsi fx dan gx di selang 0 sampai 12 dapat dicari dengan menghitung momen botol terhadap sumbu x dan sumbu y. Di sini saya akan menjelaskan untuk mencari momen botol terhadap sumbu y yaitu dengan menggunakan persamaan umum yaitu my sama dengan integral dari 0 sampai 12 dari x dikali fx min gx dx sama dengan integral dari 0 sampai 12 dari x dikali fx tambah fx dx atau sama dengan 2 dikali integral dari 0 sampai 12 dari x dikali fx dx. Yang pertama, untuk interval 0 lebih besar sama dengan x lebih besar sama dengan 7/10, maka momen bendanya adalah my1 sama dengan 2 kali integral dari 0 sampai 7/10 6/5 x dx. Dan hasilnya yaitu sekitar 0,588 satuan luas. Yang kedua, untuk interval 7/10 lebih besar sama dengan x, lebih besar sama dengan 131
per 20, maka momen bendanya dapat dicari dengan MY2 sama dengan 2 kali integral dari 7 per 10 sampai 131 per 20 dari min 2 per 13 dikali X kurang 7 per 10 dikali X kurang 15 per 2 X dx. Yaitu hasilnya sekitar 60,225 satuan luas. Untuk interval yang ketiga yaitu 131 per 20 lebih besar sama dengan X, lebih besar sama dengan 10, maka momennya dapat dicari dengan MY3 sama dengan 2 kali integral dari 131 per 20 sampai 10 dari 5 per 230 X kuadrat ditambah 252 per 460 X dx, yaitu hasilnya sekitar 141,609 satuan luas. Dan untuk interval yang keempat yaitu dari 10 lebih besar sama dengan X, lebih besar sama dengan 113 per 10, maka momen bendanya dapat dihitung dengan MY4 sama dengan 2 kali integral dari 10 sampai 113 per 10 dari 57 per 20 X dx, dan hasilnya sekitar 78,917 satuan luas. Yang terakhir, untuk interval 113 per 10 lebih besar dari X, lebih besar dari 12, maka momen bendanya dapat dicari dengan MY5 sama dengan 2 dikali integral dari 113 per 10 sampai 12 dari min X dikali X dikurang 53 per 5 dikali X kurang 12 dx, dan hasilnya sekitar 5,288 satuan luas. Dan yang terakhir, semua momen benda yang sudah didapatkan dapat ditotalkan dari MY1 sampai MY5 sehingga totalnya sekitar 286,627 satuan luas. Selanjutnya kita akan menentukan momen botol terhadap sumbu X, di mana dengan menggunakan rumus mx sama dengan setengah dikali integral 0 sampai 12 fx kuadrat dikurangi gx kuadrat dx. Karena gx sama dengan minus fx, apabila gx dikuadratkan maka akan menghasilkan fx kuadrat, sehingga fx kuadrat dikurangi fx kuadrat sama dengan 0. Jadi integral dari 0 adalah 0, maka nilai mx sendiri adalah 0. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai luas benda yang akan dinyatakan dalam M, yang mana M merupakan integral dari 0 sampai dengan 12 fx minus gx dx, yang mana gx merupakan cerminan dari fx, sehingga integral tersebut akan sama dengan integral dari 0 sampai dengan 12 2fx dx. Nah, luas botol ini kami bagi menjadi 5 interval. Nah, untuk interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7 per 10 diperoleh M1 sama dengan 1,680 satuan luas. Sedangkan untuk interval 7 per 10 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 131 per 20 diperoleh M2 sama dengan 15,286 satuan luas. Nah, lalu untuk interval yang ketiga yaitu interval 131 per 20 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10 diperoleh M3 sebesar 16,922 satuan luas. Sedangkan untuk interval 10 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 113 per 10 diperoleh M4 sama dengan 7,410 satuan luas. Untuk interval 113 per 10 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 12 diperoleh M5 sama dengan 0,458 satuan luas. Nah, selanjutnya luas benda tersebut akan diperoleh dengan menjumlahkan M1 plus M2 plus M3 plus M4 plus M5 yang akan diperoleh nilai luas botol sebesar 41,756 satuan luas. Baik, setelah tadi dijelaskan terkait momen massa pada sumbu X dan Y, kita bisa didapati pusat massa botol pada koordinat ini. Untuk yang pertama, pada pusat botol pada sumbu Y bisa didapati dengan rumus momen massa pada sumbu Y dibagi dengan massa keseluruhan botol. Kalau pada kasus kita kali ini didapati bahwa
hasilnya sekitar 6,864. Lalu pusat massa pada sumbu Y bisa didapati dengan membagi antara momen massa di sumbu X dengan massa sebenarnya. Yaitu didapati di sini bahwa karena momen massa pada sumbu X-nya 0, jadi pusat massa pada sumbu Y-nya 0 juga. Jadi secara keseluruhan koordinat pusat massa botol di koordinat adalah 6,864,0. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian kami ucapkan dan terima kasih. Terima kasih. Ini video atau foto? Lagi apa? Lagi menghafal skrip. Apa perasaan Anda hari ini? Selanjutnya kita akan menentukan momen botol terhadap sumbu X, di mana menggunakan rumus X sama dengan setengah setengah dikali integral dari 0 sampai 12 fx kuadrat dikurangi gitu kan sih ngomongnya? Ini jangan They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. But you just